Hikaru Nakamura melaju ke babak final American Cup 2025. Nakamura mengalahkan Leiner Dominguez Perez pada babak semifinal. Perez memulai dengan E4, Nakamura menjawab E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia. Nakamura merespon dengan kuda F6, lalu putih mendorong D3 memperkuat pion. Gajah E7, persiapan rokade. Leiner Dominguez Perez, rokade. Begitupun dengan Nakamura, rokade untuk mengamankan raja. Selanjutnya benteng E1, pion D6, bersiap untuk mengeluarkan gajah. Putih kemudian mendorong A4 dan Nakamura mengadu gajah. Leiner Dominguez Perez menukar gajah. Setelah pion makan gajah, maka lajur F menjadi setengah terbuka untuk hitam. Permainan berlanjut dengan V3, bersiap mengeluarkan menteri, dan Nakamura menjawab D5. Kuda B kepetak D2, kuda mundur D7. Sekarang, benteng membuka tekanannya pada pion F dan juga kuda yang ada di petak F3. Putih mendorong A5, dan Nakamura menghentikan laju pion. Selanjutnya, Leiner Dominguez Perez memainkan H3, langkah profilaksis, mencegah sewaktu-waktu apabila ada perwira melompat ke petak G4. Di posisi ini, Nakamura menggeser rajanya ke petak H8. Selanjutnya, menteri C2, menteri E8, kuda mundur H2, lalu D4, tantangan pada pion. Leiner Dominguez Perez merespon dengan kuda B3. Lalu, kuda diaduk. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Setelah itu, C4 didorong. Nakamura kemudian mendorong D6 menantang pion. Pion makan pion, pion makan pion. Hal ini membuat baris ke-7 bersih dan benteng bisa naik untuk menempati petak F7. Permainan berlanjut dengan gajah D2, lalu A5, benteng F1, benteng A7. Selanjutnya menteri mundur, lalu benteng disusun. Menteri ke petak E2 dimainkan putih, dijawab dengan benteng F6, bersiap untuk mengaktifkan menteri. Gajah serang benteng, maka benteng kembali mundur. Gajah mundur D2, Nakamura mendorong H6. Dia siap untuk mengembalikan benteng ke petak F6. Langkah ini adalah profilaksis mencegah gajah untuk menyerang benteng. Di posisi ini, Leiner Dominguez Perez mendorong G3, lalu benteng F6, raja G2, menteri G6. Kuda menyerang benteng, benteng mundur, dan benteng A ke petak D1. Nakamura mengusir kuda. Setelah kuda mundur, gajah mundur E7. Permainan berlanjut. Benteng kembali ke petak A1 dan kuda mundur ke petak B8. Ini adalah langkah manuver menempatkan kuda untuk menempati petak C5. Benteng A kemudian kembali ke petak D1 dan raja G8. Benteng A1, Nakamura menempatkan kudanya di petak A6. Putih seperti kehilangan progres untuk melangkah, dan Nakamura memiliki keunggulan ruang yang sangat bagus. Di posisi ini, benteng A kembali ke petak B1. Dijawab gajah B4, menantang pertukaran gajah. Leiner Dominguez Perez menukar gajah, dan Nakamura memilih langkah liar, pion makan gajah. Hal ini membuat kedua pionnya menjadi pion lemah. Benteng langsung menyerang kuda, kuda lari, dan menteri mundur D1. Selanjutnya, Nakamura kembali menyerang lewat sayap raja. Pion H4 menekan pion G. Oleh karena itu, Leiner Dominguez Perez mendorong G4, lalu menteri G5. Setelah itu, menteri C2, menteri F4.
Di posisi ini, Leiner Dominguez Perez membuat blunder. Dia mendorong B3. Analisa engine menunjukkan bahwa ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk hitam. Akan tetapi, pada game sesungguhnya, Hikaru Nakamura gagal menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah mengorbankan kuda, di mana jika menteri makan kuda, maka menteri D2, tekanan besar pada pion F2. Apabila raja lari ke petak H1, maka benteng makan pion, benteng makan benteng, benteng makan benteng. Kuda terancam. Setelah langkah terbaik kuda mundur F1 untuk menyerang menteri, maka menteri ke petak F4 berpotensi untuk mengancam skakmat. Menteri harus ke petak D1, kemudian pion bebas akan didorong. Salah satu langkah terbaik adalah raja G1, di mana setelah itu benteng ke petak C2 dan memberikan ancaman skakmat. Menteri E1, B2, dan apabila benteng ke petak B1, maka benteng C1. Menurut engine, hitam betul-betul unggul. Hikaru Nakamura di posisi ini tidak memainkan langkah terbaik. Dia memainkan langkah raja H7. Leiner Dominguez Perez langsung merespon dengan tepat. Benteng A2 mengawasi baris kedua. Menteri G5, menteri D1, benteng F4, lalu benteng E1. Kemudian menteri F6. Pion F2 terancam. Benteng E kemudian ke petak E2 untuk menjaga pion. Lalu benteng F7. Benteng E B2, menteri mundur D8. Setelah benteng mundur ke petak B1, kuda D7. Permainan berlanjut, menteri E1, menteri F8. Ini adalah formasi Alekhine Gun. Benteng-benteng disusun dalam satu lajur dan dibantu oleh menteri dari belakang. Posisi yang sangat berbahaya. Hitam berada dalam posisi menekan dan putih harus betul-betul bertahan dengan sempurna. Benteng B ke petak B2 kembali dimainkan. Lalu kuda C5, ancaman forking pada langkah selanjutnya. Olehnya itu, menteri D1. Di posisi ini, Nakamura mendorong G5, memainkan langkah tunggu. Leiner Dominguez Perez membuat kesalahan. Dia menempatkan pion di petak F3. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam langsung unggul kembali pada posisi ini. Nakamura kemudian memainkan raja G6, benteng mundur B1, dan benteng C7. Menteri D2, benteng F ke petak F7, raja F2, benteng diadu. Di posisi ini, Leiner Dominguez Perez kembali terjatuh dalam kesalahan. Raja E2 dia mainkan. Hikaru Nakamura kemudian memainkan langkah brilian, pengorbanan kuda makan pion. Ada 3 pilihan bagi putih untuk mengambil kuda. Apabila menteri makan kuda, maka benteng makan benteng. Hitam akan menang kualitas. Apabila raja makan kuda, maka benteng akan dikorbankan. Putih punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah raja mundur ke petak E2. Ini akan dibalas dengan benteng F2, skakster. Setelah raja ke petak D3, benteng akan makan kuda. Apabila menteri makan benteng, maka menteri F3, skak, raja lari, benteng makan benteng. Lagi-lagi skak. Setelah benteng B2 misalnya, maka benteng A1, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Pilihan kedua adalah
kuda makan benteng. Ini akan dibalas dengan menteri makan kuda, tentu saja. Setelah raja lari, benteng makan benteng. Lagi-lagi skak. Apabila benteng menutup skak, maka menteri makan pion, kembali skak. Raja mundur, benteng skak, benteng tutup, dan menteri makan benteng. Skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, Leiner Dominguez Perez tidak makan kuda. Terlebih dahulu, benteng makan benteng. Kemudian, Nakamura memainkan kuda F4, sebuah tempo skak. Apabila raja lari, maka benteng akan jatuh. Leiner Dominguez Perez memainkan langkah terbaik, mengorbankan menterinya untuk makan kuda. Selanjutnya, pion didorong, skak. Raja makan pion, lalu pion makan menteri. Benteng makan benteng, raja makan benteng. Sampai di posisi ini, terjadi pertempuran antara benteng dan kuda melawan menteri. Tentu saja, ini adalah pertempuran yang sangat sulit untuk dimenangkan oleh benteng dan kuda. Posisinya tidak menguntungkan untuk putih. Leiner Dominguez Perez masih mencoba dengan kuda F1, lalu menteri C5. Kuda kemudian ke petak D2, menteri E3 skak. Raja lari, lalu raja F6. Leiner Dominguez Perez masih mencoba dengan benteng B2. Namun raja E5 mulai membantu menteri untuk menyerang. Benteng A2, raja D4. Benteng A8, menteri C3 skak. Raja lari, lalu raja D3, ancaman skakmat. Tentu saja, benteng mencegah dan raja geser ke petak E3. Hitam berada pada posisi yang menekan. Apabila putih mencoba dengan benteng D6, maka menteri A1 skak setelah raja C2, raja E2. Apabila benteng coba untuk tetap bertahan, maka menteri D1 skak setelah raja ke petak B2, menteri makan kuda. Benteng makan menteri, raja makan benteng. Dan pion-pion putih akan dihabisi satu persatu. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Leiner Dominguez Perez belum menyerah. Dia mencoba dengan E5, namun tentu saja menteri makan pion. Raja kemudian ke petak C2, menteri C3 kembali skak, raja D1, dan E5. Benteng D5, E4. Pion makan pion, dibalas F3. Hikaru Nakamura menciptakan pion bebas. Pion E5 coba didorong oleh putih. Namun F2 setelah kuda skak, raja F3. Sampai di sini, Leiner Dominguez Perez menyerah.